Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 257 episode 102. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 258 episode 103. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Di laut dalam, Luo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah. Luo Feng memiliki baju besi kontak awan, dan 5 lainnya memiliki dewa hitam yang melindungi tubuh mereka. Memungkinkan mereka untuk menuju ke bawah air yang dalam. Luo Feng, monster menelan itu saat ini berada pada ketinggian 1200 meter di bawah permukaan. Bukankah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Tidak akankah dia mengganggu Anda saat Anda sementara melepaskan teknik Anda? Orang India Tripati Singh tidak bisa tidak bertanya. 4 lainnya juga memandang Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin misi ini. Lagi pula, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan pikiran, seorang penjaga perak cair mengenakan baju perang hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut melihat kemunculan tiba-tiba penjaga cairan perak, hanya melihat wajahnya. Mereka menyimpulkan, ini bukan manusia asli, dan itu yang menyelamatkan Hong dan Dewa Guntur sebelumnya, robot istimewa. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari reruntuhan kuno. Luo Feng berkata ketika ia mendarat di dasar laut, 5 orang itu mengikuti. Kalian memerintahkan AutoJet untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? 5 lainnya terkejut. AutoJet memang mampu terbang dan pergi di bawah air. Tetapi mengapa memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kalian akan mati. Saya akan meletakkan tubuh Anda di AutoJet untuk pergi dari sini. Sedangkan aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster menelan. Luo Feng berkata, 5 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini, mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion untuk pengorbanan, untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng, bisa mati tanpa meninggalkan mayat. Dari ketinggian di atas langit. Sebuah AutoJet dengan cepat bergegas menuju dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduk, tutup matamu, ingat, jangan melawan. Kata Luo Feng serius. Dimengerti. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov, 5 orang ini saling melirik satu sama lain, wajah mereka masing-masing memiliki senyum yang aneh, senyum yang memiliki kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelima semuanya duduk bersila. Kelima, ditambah Luo Feng, membuat total 6. Mereka membentuk poin dari teknik rahasia, pengorbanan ritual. Mari kita mulai. Luo Feng juga menutup matanya. Dalam benaknya, ada total 3 planet mini, di tengahnya, planet mini adalah satu yang muncul ketika ia mencapai Traveler bintang level 1, 2 lainnya masing-masing ketika ia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet mengorbit di sekitar yang di tengah, seperti bumi di sekitar matahari. Yang ada di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah, mengisi seluruh ruang dalam kesadarannya menara Void. Sebuah menara merah darah, ruang di dalam yang luas seperti alam semesta. 3 planet mini Luo Feng ada di dalamnya. Siu. 5 benang merah darah terbang keluar dari menara Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Yang aneh adalah, di dunia fisik, benang-benang roh ini transparan. 5 benang roh segera masuk ke dalam kesadaran Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. Gemuruh. 5 jiwa segera mulai membakar. Di dasar laut, 6 lelaki duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai membakar, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tanpa bentuk, sejumlah besar energi roh, di bawah kontrol yang tepat Luo Feng, mulai mengikuti gelombang ke pusat, Luo Feng.
dan masuk ke menara kesadarannya kekosongan. Kekuatan hidup kelima menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat namun, 5 yang mengorbankan diri semuanya tersenyum. Eropa. Pangkalan Paris, layar lebar digantung di jalan-jalan. Keenamnya telah menghentikan gerakan di dasar laut. Yang ada di pusat Luo Feng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Isben, laporan siaran bergema di seberang jalan, berkumpul ada banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat pesat. Di layar, siluet yang mewakili keenam. 5 di antaranya dengan cepat mulai kabur, siluet Luo Feng terus semakin jelas. Mendadak, 5 siluet lengkap lenyap. Sudah jelas aparatur tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh, tak terhitung orang di jalanan yang tidak bisa membantu tetapi menutupi wajah mereka, mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah jet mobil Mo Henderson. Sudah keluar ke laut, menurut sumber saya, auto jet saat ini memiliki 5 tubuh di dalamnya, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov 5 pahlawan ini. Mereka, demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka sendiri. Harap selalu ingat mereka. Luo Feng. Luo Feng sedang menuju ke arah monster menelan. Suara-suara itu mulai tegang dan gelisah. Di layar, kekuatan kehidupan yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster yang menelan jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Berdoalah agar Luo Feng akan muncul sebagai pemenang. Di jalan-jalan, semua orang memegangi dada mereka, menatap layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia berdoa. Berharap kemenangan itu akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster yang menelan, 200 meter. Luo Feng dengan keras berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Anggur kontak awan. Mati, tubuh Luo Feng sengit dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara Void yang sangat besar, 2 planet mini yang mengorbit di sekitar planet pusat, tiba-tiba, gemuruh. Gemuruh. 3 planet mini tiba-tiba menjadi bola api, benar berbicara, itu adalah jumlah besar kabut merah yang keluar dari planet mini, memasuki menara Void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara Void yang sangat mempesona mulai berputar dengan keras. Rotasi tanpa henti. Ini membuat seluruh menara Void tampak seperti buram, ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik mengkilap yang mempesona. Kerja keras bertahun-tahun, semua hilang. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya, kuharap, semoga bisa seperti Hong dan Dewa Guntur. Setidaknya pertahankan fondasi dan masuk ke koma sesudahnya. Setidaknya dengan cara itu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Pergi. Menara Void yang tidak terlihat oleh mata telanjang diputar untuk membentuk kerucut, mengebor sejauh 200 meter. Dalam contoh bergegas ke tubuh binatang bertanduk emas. Roar, binatang yang marah itu meraung. Gemuruh, lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras. Luo Feng bisa melihat binatang bertanduk emas yang marah, murid-murid emas gelap itu menatapnya dengan marah. Namun, dua penjaga perak cair membela tubuh Luo Feng. Itu kesadaran. Tidak ada di kepalanya. Ekspresi Luo Feng berubah. Menara Void telah bergegas melewati kepala binatang itu, tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti. Mengapa menghancurkan kepalanya tidak membunuhnya, itu karena binatang bertanduk emas ini, berbeda dari manusia,
dan juga dari monster lain, kesadarannya, jiwa tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara Void bergegas menuruni bagian leher dengan cepat, memasuki interior tubuh anggur kontak awan. Menara Void menyapu segalanya. Untuk menara Void yang terbentuk dari energi roh, daging dan darah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Sini. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu. Sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, sekitar 20 cm atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal itu memiliki ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara Void Luofeng melewati masa lalu, ia merasakan perlawanan yang kuat. Jiwa itu ada di dalam. Gemuruh. Menara berputar void dengan keras berdampak pada bola kristal. Mengaum. Roar. Binatang bertanduk emas itu meraung di dalam lapisan batu, sayap-sayapnya yang berskala sangat tajam. Mereka menjadi dua pedang besar. Cakar di mana lebih cepat dan lebih tajam, ekornya, sangat kuat. Pada saat itu mereka semua dengan marah menyerang tubuh Luofeng. Dua penjaga perak cair memberikan segalanya dalam mempertahankan. Tidak baik, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luofeng berubah. Ekspresi Luofeng tiba-tiba tumbuh jahat. Menggertakkan giginya, aku akan memberikan segalanya. Gemuruh. Gemuruh gemuruh. 3 planet mini terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Luofeng. Kesadaran Luofeng meninggalkan fondasinya, segera, ia mulai runtuh. Tidak. Luofeng, tidak. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata pucat karena syok. Hong dan Dewa Guntur mungkin menggunakan jiwa bakar, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luofeng telah benar-benar menyerahkan tubuh fisiknya. Menempatkan seluruh jiwanya ke menara Void. Dengan cara ini, itu sama dengan tidak meninggalkan jalan keluar setelah. Dengan cara ini, serangan pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dia tidak bisa kembali. Mati. Kehendak Luofeng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi di dalam. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan menara Void. Menara Void telah menjadi kerucut yang tajam. Menusuk tajam ke arah bola kristal emas yang diisi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan 3 planet mini menara Void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Kenapa tidak rusak? Mengapa tidak rusak? Luofeng sangat khawatir. Meratap. Binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan menggapai-gapai kepalanya, dengan keras menabrak lapisan batu di sampingnya, jiwanya diserang, menyebabkannya sakit yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan parah. Dan sekarang serangan manusia ini, tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Istirahat. Luofeng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Dalam menara The Void, 3 planet mini roh menyusut dengan cepat, kepulan. 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat. Ukurannya juga hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus membakar, mendorong sejumlah besar energi roh ke menara Void. Bakar, lebih kecil dan lebih kecil. Luofeng bisa merasakan kesadarannya perlahan menjadi buram, dia mengerti, dia sedang sekarat. Bunuh. Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang-orang tua dengan kepala putih, bayi-bayi lapar yang menangis, saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar, di antara mereka adalah Wei Wen. Dia mungkin yang paling gugup. Luofeng, saudaraku, kamu, harus hidup terus. Di layar.
Sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng, sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan itu. Jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Napas tersumbat. Seluruh dunia menahan napas pada saat ini. Gemuruh. Dua kekuatan saling bentrok satu sama lain, tiba-tiba tampak jauh lebih kuat. Itu hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Segera, penurunan cepat. Kekuatan hidup menurun, cepat menurun. Suara itu akhirnya berbicara dari layar. Tidak ada cara untuk menentukan siapa yang kekuatan hidupnya, keduanya dicampur bersama. Masih menurun. Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Yang nampak gugup adalah Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup di layar. Sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah, dan semakin lemah, engah. Mereka benar-benar menghilang. Sinyal-sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar benar-benar menghilang. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar lenyap. 1 detik, 2 detik, 3 detik, sudah mati. Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah dihidupkan kembali sebelumnya. Karenanya, kegelisahan dan kegugupan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, kekuatan hidup monster yang menelan tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di Cina. Sore pukul 16.10. 3 pejuang traveler bintang kemanusiaan terjun ke laut dalam, menemukan tubuh besar monster yang menelan, namun, mereka tidak punya cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia meletus dalam sukacita. Monster yang menelan sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, yang memberi kami harapan. Ini seperti mitos dan legenda. Hanya melalui kesulitan dan rasa sakit manusia akan mendapatkan api baru, para dewa dan pencipta, memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda berusia 22 tahun. Sore pukul 4.25 sore. Sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa memasuki dasar laut. Nightfall, seluruh dunia. Makhluk laut awalnya dengan gila menyerang basis semua mundur dengan cepat. Saat hari berikutnya matahari terbit. Bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah kemanusiaan telah memulai babak baru. Akhir dari chapter 258 episode 103. Terima kasih.